Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fid din, akramanillahu wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran usulul fiqh dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Al-Imam Al-Allamah Faqihul Asr Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab yang baru. Bab yang keberapa sekarang? Keberapa atau? Bab yang keberapa? Nahyu? Keempat? 6. Baik. Syekh rahimahullah tidak menyebutkan penomoran bab. Bab yang ke-6 ya. Qala al-muallif rahimahullah an-nahyu. Bab yang ke-6 tentang an-nahyu. Ta'rifuhu. Pembahasan yang pertama, definisi an-nahyu. An-nahyu qaulun yatadammanu talab al-kaffi. Berkata Syekh, an-nahyu atau larangan adalah qaulun, ucapan yatadammanu talab al-kaffi, yang mengandung permintaan untuk meninggalkan. Al-kaf, meninggalkan sesuatu. Ala wajhil isti'la, dari sisi yang lebih tinggi. yakni yang memerintahkan itu posisinya di lebih tinggi derajatnya, seperti perintah Allah dan Rasulnya kepada umat manusia. Baik. Ini yang dimaksud dengan an-nahyu, perintah. Permintaan untuk berhenti atau meninggalkan sesuatu dari sisi yang lebih tinggi. Yang memerintah itu posisinya lebih tinggi daripada yang diperintah. Bisighatin makhsusah, dengan sighah lafaz-lafaz yang khusus. Hiyal mudhari al-makrun bila an-nahiyah, yaitu al-mudhari, fi'il mudhari yang bersama dengan lam la an-nahiyah. Jadi apabila ada fi'il mudhari bersama la an-nahiyah, berarti itu adalah amr. Afwan, an-nahyu, larangan. Ini sigah makhsusah minan nahi. Baik. Dan di sini harus hati-hati membedakan antara lamun nahiyah dan lam an-nafiyah. Seringkali di dalam ayat atau hadis terdapat lam alif bersama fi'il mudhari. Tetapi la di situ bisa jadi an-nafiyah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun." La di situ bersama mudhari. Tetapi la di situ adalah la nafiyah, bukan la an-nahiyah. Baik. Mithlu qoulihi ta'ala. Syekh memberikan contoh. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wala tattabi' ahwa alladhina kadzdzabu biayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah." Dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan mereka tidak beriman dengan akhirat. Syahidnya apa? La tattabi'. Di situ la nahiyah bersama fi'il mudhari tattabi', jangan kamu ikuti. Maka ini yang disebut dengan an-nahyu. Baik. Fa kharaja bi qaulina qaulun. Maka keluar dengan ucapan kita qaulun, bahwasanya an-nahyu itu adalah ucapan al-isyarah. Al-isyarah keluar darinya. Ya, misalkan seorang berisyarat dengan tangannya ke sana, dengan tangannya disuruh pergi, atau ya, kalau itu perintah ya, dia mau keluar diisyaratkan, jangan keluar, ini larangan. Fala tusamma nahyan wa in afadat ma'nahu. Maka hal itu tidak dinamakan an-nahyu meskipun memberikan faedah maknanya. Wa kharaja biqaulina talabul kaffi. Dan keluar dengan ucapan kita permintaan untuk meninggalkan adalah al-amr. Al-amr sebaliknya, perintah untuk melaksanakan. Li'annahu talabu fi'lin. Amr itu adalah
permintaan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Iya. Baik. Jadi al-amr adalah kebalikan dari an-nahyu. An-nahyu adalah kebalikan daripada al-amr. Kemudian berkata Syekh, wa kharaja biqaulina ala wajhil isti'la al-iltimas, dan keluar dengan ucapan kita ala wajhil isti'la, dari arah yang lebih tinggi, dari sisi yang lebih tinggi, adalah al-iltimas. Al-iltimas adalah perintah dari sisi yang sama. Larangan, kita berbicara larangan dari sisi yang sama. Seorang talib bersama talib yang lainnya, sama-sama santri. Dia mengatakan kepada sahabatnya, jangan kamu ambil buku saya. Berarti ini apa? Larangan. Tetapi dia tidak dinamakan an-nahyu. Kenapa? Karena al-iltimas walaisal isti'la. Itu adalah iltimas dan bukan isti'la. Baik. Demikian pula wad doa. Doa. Seperti ucapan kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mengadab kami apabila kami lupa atau kami tersalah. Yani tanpa sengaja. Maka ucapannya la tu'akhidna, jangan engkau mengadab kami, ini bukan perintah. Siapa yang memerintah kepada Allah? Ini adalah doa. Wa ghairuhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Dan selain daripada iltimas dan doa yang bukan ala wajil isti'la, tetapi karina-karina menunjukkan dia bermakna an-nahyu. Baik. Wa kharaja biqaulina bi sighatin makhsusa hiya al-mudhari ila akhirih, yani al-mudhari al-maqrun bila an-nahiyah, ma dalla ala talabil kaffi bi sighatil amr. Dan keluar dengan ucapan kita bahwasannya an-nahyu itu dengan siga makhsusah, lafaz yang khusus, yaitu al-mudhari yang bersama la an-nahiyah. Apa yang keluar darinya? Madalla ala talabil kaffi bi sigatil amr, yang menunjukkan permintaan atau permohonan meninggalkan tetapi dengan lafaz al-amr. Maka itu tidak dinamakan dengan an-nahyu. Ini menurut istilah ya. Mithlu da. Contoh da, tinggalkan. Ini berarti larangan, maknanya larangan. Tetapi dia tidak disebut an-nahyu. Kenapa? Karena dia menggunakan sigha al-amr. Utruk, tinggalkan. Kuffa, tahanlah. Contoh-contoh dalam syariat, da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang masih kamu ragukan kepada apa yang tidak kamu ragukan lagi. Berarti di situ mengandung larangan melakukan hal yang meragukan. Tetapi dia tidak disebut nahyu. Kenapa? Dia menggunakan sighah al-amr. Baik. Demikian pula utruk. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Watrukil bahra rahwan." Ini bukan larangan tetapi perintah. Kuffa 'alaika hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan oleh kamu ini. Sambil beliau memegang lisannya, tahan lisanmu. Ini adalah perintah, sebab dia menggunakan sighah al-amr, tidak disebut nahyu. Iya. Demikian pula dzar, sama mananya sama dengan da. Seperti dalam firman Allah, wa dzaru ma baqiya apa? Minar riba. Tinggalkan sisa riba. Demikian pula kih, kaf kha. Kih, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan ketika beliau memakan makanan yang kurma yang belum jelas. Jangan-jangan itu harta sedekah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kih, yakni dibuang dari mulutmu. Baik. Maka da, utruk, kuffa, dzar, kih, itu semua tidak disebut sebagai al-amr. Afwan, an-nahyu. Alasannya kenapa ya Ali? Baik. Alasannya apa ya akhi? Karena siga al-amr. Ahsantuma, barakallahu fikum. Baik. Wa nahwiya, dan yang semisalnya. Seperti ijtanib juga. Ijtanib. Baik. Ijtanibu sab'al mubiqat. Fa inna hadhihi, karena sesungguhnya yang seperti ini kata Syekh, wa in tadammana talab al-kaffi lakinnaha bi sigatil amr fatakunu amran la nahyan. Meskipun dia mengandung permintaan untuk
meninggalkan, tetapi dia dengan sighah al-amr, maka dia disebut amr bukan nahyun. Walaupun maknanya sama, tetap dilarang di dalam syariat. Baik. Oleh karena itu berikutnya Syekh mengatakan, wa qad yustafadu talabul kaffi bighairi sighatil amr. Walaupun tidak dinamakan bighairi sighatin nahy. Walaupun tidak dinamakan an-nahyu, tetapi sama saja maknanya. Wa qad yustafadu talabul kaffi bighairi sighatin nahy. Dan bisa jadi diambil faidah makna talabul kaffi, permintaan untuk berhenti tidak melakukan perbuatan tersebut bighairi sighatin nahy, dengan selain daripada lafaz an-nahyu. Mithlu ayyul bitahrim. Contohnya apabila disifatkan suatu perbuatan dengan at-tahrim, diharamkan. Awil hadar, atau dilarang. Awil qubh, atau jelek. Aw yudhammu fa'iluhu, atau dicela orang yang melakukannya. Aw yurattabu ala fi'lihi iqabun. Aw yurattaba ala fi'lihi iqabun, atau terkandung atas perbuatannya itu suatu hukuman. Nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Di dalam catatan kaki pada matanya Syekh memberikan contoh. Kata beliau, mithalu ma wusifa al-fi'lu bit-tahrim, contoh yang disifatkan sebuah perbuatan itu dengan pengharaman adalah qauluhu ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti apa? Riba itu diperintahkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena disifatkan dengan at-tahrim, wa harrama ar-riba. Wa mithalu wasfihi bil qubh qauluhu sallallahu alaihi wasallam thamanul qalbi khabith. Dan contoh disifatkan dengan kejelekan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thamanul qalbi khabith. Harga anjing itu jelek. Berarti apa? Larangan jual beli anjing. Sebab harganya disifatkan jelek. Baik. Wa mithalu dhammi fa'ilihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam bi'sa. Dan contoh celaan terhadap pelakunya adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sa. Contohnya apa? Disebutkan di dalam riwayat Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, anna rajulan khataba 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang berkhutbah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyida wa may ya'sihima faqad gawa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang bermaksiat kepada keduanya, maka dia tersesat. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, bi'sal khatibu anta. Seburuk-buruknya khatib adalah kamu. Qul wa may ya'sillaha wa rasulah. Ucapkanlah wa may ya'sillaha wa rasulah. Jangan katakan wa may ya'sihima. Sebab di situ mengandung apa? Penyamaan antara Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dikatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Baik. Jadi adanya celaan terhadap pelakunya dikatakan bi'sa, menunjukkan hal itu ucapan yang dilarang atau perbuatan yang dilarang. Wa mithalu ma rutiba ala fi'lihi iqabun. Dan contoh sesuatu yang mengakibatkan hukuman atas perbuatan tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara yang zalim, hakikatnya yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu adalah api, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan mendapatkan atau mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini apa? Penjelasan bahwasanya siapa yang memakan harta anak yatim itu dia akan diazab, dia akan dihukum, diberikan iqab, menunjukkan hal itu adalah sesuatu yang diharamkan. Iya. Adapun contoh al-hadar itu beliau tidak memberikan contoh, Syekh rahimahullah, dan ini banyak di dalam ucapan para ulama. Dikatakan hadza mahdhurun. Kalau kita dapati ucapan para ulama hadza mahdhurun dari kata al-hadar, maka itu bermakna ini hukumnya
sesuatu yang harus ditinggalkan atau haram. Baik. Demikian pula kalau ada ucapan jelas naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa thamanid dam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang harga anjing dan harga darah. Artinya apa? Perintah larangan untuk jual beli anjing dan larangan jual beli darah. Ini tidak boleh. Ini kalau seorang, ini faidah, kalau seorang diminta mendonorkan darahnya, iya, maka dia harus berikan secara gratis. Tidak boleh dia jual darahnya. Tidak boleh dia menerima upah dari mendonorkan darahnya tersebut. Iya. Jadi kalau ada lafaz naha, maka itu menunjukkan larangan. Sebagaimana lafaz amar menunjukkan perintah. Apa yang semisal dengan itu? Jadi ini cuma sebagai contoh. Mungkin masih ada yang lain yang bermakna larangan, walaupun tidak dengan sighah an-nahi. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang sangat penting yang harus diperhatikan. Ma taqtadihi sighatun nahi. Apa konsekuensi dari sighah an-nahy? Dari lafaz an-nahy. Konsekuensi hukumnya apa? Setelah kita membaca adanya larangan di dalam Al-Quran wa Sunnah, baik dengan sigah khususnya maupun sigah umumnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita yakini? Berkata Syekh, sighatun nahyi indal itlaq taqtadi tahrimal manhiyi anhu wa fasadihi. Lafaz an-nahyu indal itlaq, ketika dalam posisi itlaq umum, tidak ada taqyid, taqtadi tahrimal manhiyi anhu wa fasadihi wa fasadahu. Berkonsekuensi pengharaman apa yang dilarang tersebut dan rusaknya. Rusaknya atau batilnya. Jadi ini harus diperhatikan dua konsekuensinya. Dua hukum yang bisa kita ambil darinya. Apabila kita mendapati suatu larangan dalam Al-Quran wa Sunnah, baik dengan siga an-nahyu maupun secara khusus maupun secara umum seperti at-tahrim, al-hadar, al-qubh, atau dhammu fa'ilihi, baik, maka kita yakini dua perkara. Ini hukum asalnya ya. Yang pertama, yang dilarang itu adalah haram, hukumnya haram. Yang kedua, batil atau fasad, rusak. Ini kaidah yang disebutkan para ulama, an-nahyu yaqtadi al-fasad. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan itu mengharuskan kerusakan. Atau konsekuensi dari larangan adalah rusaknya ibadah tersebut. Iya, atau muamalah. Meskipun ini ada perincian sebagaimana akan datang insyaallah taala. Karena beliau akan menyebutkan dalil tentang dua permasalahan ini. Faminal adillati ala annaha taqtadi tahrim qauluhu ta'ala. Maka di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya larangan itu mengharuskan pengharaman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Dan apapun yang datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Kata Syekh, sisi pendalilannya, fal amru bil intiha amma naha anhu yaqtadi wujubal intiha. Maka perintah untuk meninggalkan apa yang beliau larang mengharuskan wajibnya untuk meninggalkan. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'l. Kalau begitu, keharusan dari meninggalkan apa yang beliau larang adalah tahrimul fi'l, pengharaman pengharaman perbuatan tersebut. Iya. Kalau diperintahkan untuk ditinggalkan berarti haram dilakukan. Iya. Ini sisi pendalilannya. Dan di sini ada faedah. Syekh tidak mengatakan alal faur. Kenapa? Karena sudah dipahami dari hal itu. Min lazim tahrim adalah ijtinabuhu alal faur. Kenapa tidak dikatakan seperti apa? Al-amru yaqtadi al-wujub alal faur. Sebab orang yang diperintahkan itu bisa jadi dia lakukan segera, bisa jadi dia tunda. Adapun kalau larangan sudah jelas. Min lazim tahrim ijtinabuhu 'ala al-fawr atau ijtinabu anhu 'ala al-fawr. Di antara keharusan pengharaman adalah meninggalkan apa yang diharamkan tersebut segera. Sebab kalau dia tidak tinggalkan sedetik saja, berarti dia melakukan yang haram. Baik, ini faedah.
dalil yang kedua, yakni dalil yang menunjukkan alal fasad atau yaqtadil fasad. Wa min al-adillati ala annahu yaqtadil fasad qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya larangan itu mengharuskan kerusakan atau batilnya suatu ibadah atau suatu muamalah yang dilarang itu adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada atasnya perintah dari kami, fa huwa raddun, maka amalan itu tertolak, ay mardudun, yakni ditolak. Baik, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Syekh, "Wa man nahaa anhu falaysa 'alaihi amru Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu mardudan." Dan apa yang dilarang oleh beliau, maka tidak terdapat di atasnya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia menjadi mardud, tertolak. Ini dalil yang menunjukkan an-nahyu yaqtadil fasad, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan apapun yang tidak beliau perintahkan maka itu tertolak, apalagi yang beliau larang. Ini min babil aula. Kalau yang tidak beliau perintahkan saja walaupun tidak dilarang secara khusus itu mardud, apalagi yang memang sudah jelas-jelas ada larangannya secara khusus. Baik, walaupun di sini ada perincian sebagaimana akan datang. Nah, di sini perinciannya. Kata Syekh, hadza, ini, yakni konsekuensi ini, wa qaidatul madhhab fil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma tahrim kama yali. Adapun kaidah madhhab yang beliau maksud mazhab Hambali, fil manhi anhu, dalam permasalahan al manhi anhu, sesuatu yang dilarang. Hal yakunu batilan aw sahihan ma tahrim, apakah semua ibadah yang diharamkan atau muamalah yang diharamkan itu batil atau ada juga yang sahih walaupun sudah jelas-jelas diharamkan? Kama yali, perinciannya sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna an-nahyu aidan ila dzatil manhi anhu aw syartihi fayakuna batilah. Keras sedikit, berisik. Baik. Yang pertama, ayyakuna nahyu aidan, apabila larangan itu kembali ila zatil manhi anhu, kepada zat yang dilarang tersebut, au syartihi, atau syaratnya, fayakuna batilah, maka hal itu batil. Ini perincian yang pertama. Nanti Syekh akan memberikan contoh. Setelah Syekh memberikan contoh, nanti kita akan simpulkan. Apabila larangan tersebut kembali kepada zat al-manhi anhu, zat yang dilarang, atau syaratnya, baik dalam ibadah maupun muamalat, fayakuna batilan, maka dianggap batil. Ini pengecualian yang pertama. Yang kedua, ayyakuna nahyu aidan ila amrin kharij, apabila larangan itu kembali kepada perkara yang di luar, la yata'allaqu bidzatil manhi anhu wala syartihi, tidak terkait dengan zat yang dilarang dan tidak pula dengan syaratnya. Fala yakunu batilah, maka amalan tersebut baik ibadah maupun muamalat tidaklah batil, sebab larangannya bukan pada zatnya, bukan pula pada syaratnya. Baik, agar lebih jelas, perhatikan contoh. Ini diperhatikan baik-baik. Ini termasuk permasalahan yang penting di dalam ushul al-fiqh. Dan terdapat khilaf ulama banyak sekali padanya. Mithalul a'id ila zatil manhi anhu fil ibadah an-nahyu an shaumi yaumil 'idain. Contohnya larangan yang kembali kepada zat yang dilarang di dalam ibadah. Yang ibadah dulu beliau berikan contoh. Nanti akan datang contoh dalam muamalat. Adalah an-nahyu an shaumi yaumil 'idain. Larangan berpuasa pada 2 hari raya. Seperti kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam As-Sahih, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil fitri wan nahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada Idul Fitri dan Idul Adha. Maka larangan ini larangan apa? Larangan puasa. Berarti pada zat ibadah tersebut. Sehingga kalau seorang berpuasa pada hari tersebut, Idul Fitri atau Idul Adha, maka puasanya tidak sah.
Kenapa? Karena larangannya kembali kepada zatul ibadah. Wahiyal manhi anhu. Baik. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama. Baik. Contoh lain misalkan, larangan solat di waktu-waktu terlarang. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada solat atau tidak boleh solat setelah asar sampai matahari terbenam. Larangan solat. Larangannya pada zat ibadah. Sehingga kalau seseorang melakukan solat, maka solatnya tidak sah. Dan sebagaimana yang kita jelaskan dalam pelajaran fikih, solat yang dimaksud di sini adalah solat mutlak, bukan solat zatus sabab. Baik. Ini contoh. Larangannya kembali kepada zat ibadah. Ini contoh yang pertama. Wa mithalul a'id ila zatihi fil muamalah, dan contoh larangan yang kembali kepada zatnya di dalam muamalah. Kalau tadi dalam ibadah, sekarang dalam muamalah. An-nahyu 'anil bai' ba'da dina'il jum'ah ats-tsani mimman talzamuhul jum'ah. Larangan jual beli setelah azan Jumat yang kedua. Dari orang yang yakni jual beli dari orang yang diwajibkan untuk Jumat. Nah, perhatikan di sini ya. Pertama, yang dilarang adalah setelah azan kedua. Kemudian yang kedua yang dilarang adalah orang yang wajib untuk melakukan sholat Jumat. Artinya tidak semua yang dilarang. Dan itu bagi masjid yang azannya dua. Tapi kalau masjid azannya satu, maka hal itu tercakup dalam larangan. Ya, tidak perlu nunggu azan yang kedua lagi. Baik. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa daru al-bai'." Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa darul bai'" utrukuhu. Tinggalkanlah jual beli. Maknanya apa? Larangan jual beli setelah azan Jumat. Sehingga apabila seorang melakukan jual beli pada setelah azan Jumat, dan dia orang yang wajib melakukan sholat Jumat, yaitu laki-laki yang mukim balik, tidak sakit, maka jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena an-nahyu a'idun ila dzatil manhi anhu. Larangan itu kembali kepada zat yang dilarang. Baik. Kemudian kata Syekh, wa mithalul a'id ila syartihi fil ibadah. Dan contoh larangan yang kembali kepada syaratnya di dalam ibadah. An-nahyu an lubsil rajul thawbal harir. Larangan laki-laki mengenakan pakaian sutra. Ini jelas hukumnya haram, dilarang. Namun apakah dia yaqtadil fasad atau la yaqtadi? Ulama khilaf. Beliau mengatakan fasatrul aurah syartun li sihhatis shalah. Contohnya menutup aurat. Syarat sahnya salat. Fa idza sataraha bi taubin manhiyin anhu lam tasihha as-salat. Maka apabila seorang menutup auratnya dengan pakaian yang diharamkan, pakaian yang dilarang, tidak sah salatnya. Kenapa? Li'audin nahyi ila syartiha. Sebab larangan itu kembali kepada syaratnya. Walaupun ini pendapat yang lemah. Dalam fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat sebaliknya. Ini sudah kita jelaskan di dalam pembahasan usul fiqh. Dan ada dalil hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sutra sebelum dilarangnya. Setelah beliau tahu hal itu dilarang, maka beliau tidak mengulang salatnya. Menunjukkan apa? Hal itu tidak membuat ibadah tersebut itu batal. Iya. Dan juga ulama menjelaskan sebab jihadut tahrim wal amri munfakkun ba'duha an ba'din. Sebagaimana kita bahas dalam pelajaran fikih, sisi pengharaman sutra dan perintah untuk menutup aurat adalah dua yang berbeda, terpisah. Adalah dua yang berbeda sehingga terpisah. Sehingga di sini yang benar ada perincian. Ada perincian. Yakni dirinci. Rincian yang pertama dalam masalah syarat adalah an-nahyu al-a'idu ila syarti
ala wajhin yakhtassu bihi. Larangan yang kembali kepada syarat ala wajhin yakhtassu bihi. Ini perhatikan kalimat yang terakhir. Ala wajhin yakhtassu bihi. Dari sisi yang dikhususkan dengannya. Ini rincian yang pertama. Yang kedua, ala wajhin la yakhtassu bihi. Sebaliknya, dari sisi yang tidak dikhususkan dengannya. Baik. Contoh. Untuk lebih jelas kita berikan contoh. Larangan yang khusus padanya, pada syarat tersebut. Contohnya dalam solat. Ada larangan yang khusus di dalam solat, ada yang tidak khusus di dalam solat. Contohnya larangan yang khusus di dalam solat, larangan Nabi SAW solat pada mabarikul ibil, tempat-tempat mendarumnya unta atau di kandang unta. Ini larangan khusus di dalam solat. Buktinya apa? Kalau seorang cuma mau duduk-duduk di situ, mau santai di situ bersama unta-unta, tidak dilarang. Berarti ini khusus. Maka apabila seseorang sholat di kandang unta, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena larangan itu larangan yang khusus di situ. Adapun bentuk yang kedua adalah larangan yang sifatnya umum, la yakhtassu bihi. Tidak dikhususkan pada syarat ibadah itu. Sebagai contoh adalah orang yang sholat dengan menggunakan pakaian sutra. Ini laki-laki ya. Larangan memakai sutra itu larangan yang sifatnya umum. Dalam sholat maupun di luar sholat itu diharamkan. Sehingga apabila seseorang sholat dengan menggunakan sutra, maka sholatnya itu tetap sah, walaupun dia berdosa. Ini pendapat jumhur ulama. Contoh lain, berwudu dengan menggunakan air curian. Larangan curian umum berlaku dalam berwudu dan selainnya atau khusus? Ya, atau umum. Baik mau digunakan untuk berwudu, mau digunakan untuk mandi, umum. Yang namanya mencuri diharamkan secara umum. Tidak khusus larangannya pada berwudu saja, sehingga wudunya sah ma'al ithim, meskipun dia berdosa. Iya. Ini perinciannya. Yang rajih indal jumhuril ulama. Baik. Berarti apa? Contoh yang disebutkan oleh Syekh tidak tepat. Dan beliau hanya sekedar memberikan contoh. Adapun dalam fatwa-fatwa beliau memang berpendapat hal itu sah, tetapi berdosa orang yang melakukannya. Baik, itu contoh dalam ibadah. Jadi yang lebih tepat kalau kita berikan contoh larangan yang kembali kepada syarat salat di dalam ibadah, mau berikan contoh ya Numair, yang ibadahnya itu fasid, batil, yaqtadil fasad. Nah, Abdurrauf, contohnya. Ini paham enggak ini ya? Ya, Abu Ilyas, as-salatu fi? Salatu bighairi wudu. Salat tanpa berwudu. Itu jelas tidak memenuhi syaratnya. La yaqbalullahu salata ahadikum bighairi tuhurin. Contoh yang baru saja kita sebutkan. Abu Mujahid, coba sebutkan lagi contoh yang Anda sebutkan. Kapan an-nahyu al-a'id ila syartil ibadah yaqtadi al-fasad? Di mana? Larangan salat di masjid yang ada kuburan. Larangan salat di masjid yang ada kuburan. Ini larangannya umum, yaitu larangan membangun kuburan atau larangan memasukkan masjid di kuburan. Ini larangannya umum. Baik untuk antum sholat di situ atau tidak sama, berarti tidak masuk. Oleh karena itu perincian yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, kalau seorang sholat di masjid yang ada kuburan dengan tujuan dia mengagungkan kuburan tersebut, sholatnya batil. Tetapi kalau dia tidak bertujuan mengagungkan kuburan tersebut, sholatnya sah ma'al ithim. Ini contoh kurang tepat. Larangan membangun kuburan itu sifatnya umum. Baik mau dilakukan untuk sholat di situ ataupun tidak. Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah sama. Ini umum. Baik untuk sholat di situ ataupun tidak diharamkan. Baik, contoh yang baru Anda sebutkan aja. Ya akhi,
Larangan laki-laki memakai pakaian sutra. Ini belum paham ini berarti. Kayaknya belum bisa dilanjutkan ini. Baik. Antum ya Ahmad. Contoh syarat larangan apa namanya? Contoh larangan yang kembali kepada syarat ibadah yahtassu bihi, yang dikhususkan padanya. Ya. Umair. Antum mau jawab? As-salat nahyu anis salat fi mabarikil ibil. Larangan salat di tempat-tempat unta. Ini larangan khusus. Kenapa kita katakan larangan khusus? Memang cuma itu yang dilarang. Kalau mau mau tidur di situ, mau tinggal di situ tidak ada masalah. Yang dilarang hanya salat. Berarti larangannya khusus. Adapun kalau larangannya umum, ya, contohnya apa ya, Ali? Salat menggunakan pakaian sutra. Sah atau tidak? Salatnya? Salatnya sah. Kenapa? Iya, kenapa? Sah tapi berdosa, kenapa? Larangan? Baik, anta ya Anas. Sah atau tidak? Kenapa? Karena aurat. Belum paham ini. Ya Abdurrauf, orang yang menggunakan pakaian sutra, salatnya sah atau tidak? Kenapa katakan sah? Kan sudah kan kaidah tadi, perhatikan ya, kaidah an-nahyu yaqtadil fasad. Kata Syekh, larangan itu bukan sekedar pengharaman, tetapi juga menunjukkan ibadahnya juga fasad, rusak, batil, tidak sah. Nah sekarang sudah jelas-jelas ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaian sutra itu haram, tetapi antum katakan salatnya sah. Jadi alasannya apa? Ya, bro. Antum ya, akhi, sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Kain sutra kenapa? Harganya mahal. Antum ya, akhi, salatnya sah, kenapa? Berarti kalau bukan khusus berarti umum. Baik, ini sebabnya ya akhi. Salatnya sah tetapi berdosa sebab larangan itu bukan khusus memakai sutra dalam salat. Kan tidak ada hadis mengatakan siapa yang salat memakai pakaian sutra hukumnya haram. Apa ada hadis? Hadisnya diharamkan baik ketika salat maupun di luar salat. Jadi sifatnya umum. Adapun yang pertama, larangan salat di tempat-tempat pembaringannya unta itu khusus. Baik, paham tuh? Apa berisik mungkin ya? Jadi sulit memahami. Nanti insya Allah kita ulangi ini kaidah ini. Baik, kita cukupkan dulu. Nampaknya nggak masuk ini sebagian. Al-muhim kita tahu. Jadi anggaplah kita sampai pada baik, sampai pada kaidah. Nanti kita ulangi contohnya. Jadi perhatikan kesimpulannya. Kaidah, antum catat ini kesimpulannya. Yang namanya larangan itu berkonsekuensi dua. Yang pertama haram dilakukan. Yang kedua mengharuskan hal itu fasad, rusak, tidak sah. Iya. Dan tadi sudah kita sebutkan beberapa kaidah yang menambah penjelasannya. Ini kaidah asal ya. Apabila ada larangan, maka sesuatu yang dilarang itu hukumnya haram dan yaqtadil fasad. Sifatnya rusak, tidak sah. Kalau sholat, maka sholat itu tidak sah. Puasa itu tidak sah. Kemudian sebagai tambahan penjelasan ada 4 kaidah. Disimpulkan dari 2 kaidah yang dijelaskan oleh Syekh, semua totalnya menjadi 4. Yang pertama, ayyakuna nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Apabila yang dilarang itu kembali kepada zat yang dilarang. Larangan kembali kepada zat yang dilarang, baik dalam ibadah maupun muamalah. Ini muttafaqun alaih, disepakati oleh para ulama. Yang kedua, an yakuna nahyu aidan ila syartihi ala wajhin yakhtassu bihi. Apabila larangan itu kembali kepada syaratnya dalam bentuk yang dikhususkan padanya.
dalam bentuk yang dikhususkan padanya. Baik, ini perinciannya. Yang ketiga, ayyakuna nahyu aidan ila syartihi ala wajhin la yakhtassu bihi. Apabila larangan itu kembali kepada syarat ibadah atau muamalat ala wajhin la yakhtassu bihi, dalam bentuk yang tidak dikhususkan padanya. Dan yang ketiga, ayyakuna nahyu aidan ila amrin kharij. Larangan itu, yang keempat ya, kembali kepada perkara di luarnya. Baik, perkara di luarnya, yakni di luar zat ibadahnya dan di luar syaratnya. Ini kesimpulannya. Menjadi 4 kaidah. Jadi Syekh di sini menyebutkan 2. Kalau mau dirinci, poin pertama menjadi 3. Poin kedua menjadi 1 saja. Baik, kita selesaikan saja. Nanti kalau belum paham antum bisa dengarkan rekaman lagi. Sampai di mana tadi? Baik. Menggunakan, kita sampai pada penjelasan menggunakan sutra, larangan menggunakan sutra. Ini masuk kaidah keberapa? Yang kedua atau ketiga? Ya, Abu Hamid. Larangan menggunakan sutra ketika sholat. Ketiga. Sebab ini larangannya umum. Baik. Sekarang kita masuk. Jadi ini contoh yang kurang tepat ya. Contoh yang berikutnya. Wa mithalul a'id ila syartihi fil muamalah. Dan contoh larangan yang kembali kepada syaratnya pada muamalah. Tadi pada ibadah, sekarang pada muamalah. An-nahyu an bai'il hamli. Larangan membeli sesuatu yang ada dalam kandungan. Al-hamal yang ada dalam kandungan. Ya. Misalnya sapi lagi hamil, anaknya yang masih dalam kandungan itu dijual. Ini dilarang. Yaitu naha, Rasulullah SAW melarang naha an bai'i habalil habalah. Ini maknanya. Ya. Antum baca dalam hadis habalil habalah, larangan jual beli habalil habalah, maksudnya melarang menjual janin yang masih dalam kandungan. Kenapa? Fal ilmu bil mabi syartun li sihhatil ibadah. Diketahuinya yang dijual itu adalah syarat sahnya al-bai'. Syartun li sihhati al-bai'. Jadi harus jelas. Jual beli kita harus jelas. Barangnya harus jelas. Fa idza ba'al hamla lam yasih al-bai' li audi nahyi ila syartihi. Sehingga apabila seseorang menjual sesuatu yang masih ada dalam kandungan, maka jual belinya tidak sah. Kenapa? Karena larangannya kembali kepada syarat. Kembali kepada syarat jual beli. Ini contoh yang tepat sekali. Maka jual belinya tidak sah. Iya. Sebab tidak memenuhi syarat jual beli, yaitu al-ilmu bil mabi. Baik. Wa mithalun nahi al-aid ila amrin kharij fil ibadah. Sekarang kita masuk contoh kaidah yang keempat. Wa mithalun nahi al-aid, dan contoh larangan yang kembali ila amrin kharijin fil ibadah, kepada perkara yang keluar dari ibadah, adalah an-nahyu an lubsir rajul imamat al-harir. Larangan seseorang mengenakan sorban dari sutrah. Ini adalah larangan yang posisinya berada di luar ibadah. Posisinya berada di luar ibadah. Kenapa? Karena memakai imamah itu bukan syarat sahnya solat. Dia pakai atau tidak, solatnya tetap sah. Sehingga walaupun dia berdosa menggunakan sorban yang terbuat dari sutra, maka solatnya tetap sah. Sebab larangan menggunakan imamah sutra itu posisinya berada di luar solat. Baik. Kata Syekh, falau shalla wa alaihi imamatu haririn lam tabtul salatuhu. Maka apabila dia salat dalam keadaan dia mengenakan imamah sutra, salatnya tidak batal. Li'anna nahya la ya'udu ila dzati shalah wala syartiha. Sebab larangan tidak kembali pada zatnya salat, tidak pula kepada syaratnya. Baik. Wa mithalul a'id ila amrin kharijin fil muamalah. Dan contoh perkara larangan yang kembali kepada perkara yang di luar, bukan pada zatnya, bukan pada syaratnya dalam muamalat. Tadi dalam ibadah, sekarang dalam muamalat. An-nahyu anil ghish. Larangan
curang. Larangan curang di dalam jual beli. Iya. Larangan curang dalam jual beli bukanlah larangan pada zat jual belinya itu, bukan pula pada syaratnya. Tetapi ini larangan secara umum. Sehingga kata Syekh, "Falau ba'a syai'an ma'al ghish lam yabtulil bai'." Maka apabila seseorang menjual sesuatu bersama dengan kecurangan, menjual sesuatu dengan melakukan kecurangan, maka jual belinya itu tidak tidak dapat dibatalkan. Ya, jual belinya tetap sah. Cuma dia berdosa, tapi jual belinya tetap sah. Lam yabtul, tidak batil. Li'anna nahya la ya'udu ila dzatil bai' wala syartihi. Sebab larangan di situ tidak kembali kepada syarat, kepada zatul bai', zat jual belinya, tidak pula kepada syaratnya. Larangannya umum. Iya. Maka jual belinya tetap sah, namun dia berdosa. Baik. Insyaallah taala nanti kita murajaah lagi permasalahan ini. Fi soal, fi iskal. Fahimtu ya akhi? Ada yang belum antum pahami? Nomor gimana? Aib. Iya. Contoh yang disebutkan oleh Syekh salah. Yang benar ada rincian. Ada yang aib yakhtassu bihi dan aib la yakhtassu bihi. Itu rinciannya. Aib yakhtassu bihi, yang kembali kepada syarat ibadah, yakhtassu bihi, khusus padanya. Contohnya apa? Yang tidak sah adalah larangan sholat pada tempat onta. Ini larangan khusus. Demikian pula jelas larangan sholat tanpa bersuci. Iya. Baik. Walaupun di sini juga ada khilaf, ini pendapat kebanyakan ulama. Ini perincian yang pertama. Perincian yang kedua, an-nahyul a'id ila syartin ala wajhin la yakhtassu bihi. Contoh larangan yang kembali kepada syaratnya ala wajhin la yakhtassu bihi. Tetapi larangan tersebut tidak dikhususkan padanya. Ya, contohnya sutra itu tadi. Ya, itu perinciannya. Sutra itu tadi. Sutra itu sesuatu yang sifatnya larangannya itu umum. Dalam sholat maupun di luar sholat itu diharamkan. Berarti tidak dilarang khusus ketika seorang mau sholat. Paham ya akhi? Jadi Syekh Utsaimin sendiri dalam fatwa beliau ketika ditanya, maka beliau berpendapat sholatnya sah tetapi berdosa. Demikian pula sholat dengan menggunakan pakaian curian, pakaian hasil curian, hasil rampasan. Iya. Mencuri, merampas harta orang, larangannya bersifat umum, bukan larangan khusus. Misalkan tidak boleh sholat dengan menggunakan pakaian curian. Apa ada? Tidak ada kan? Larangannya umum. Dalam sholat maupun di luar sholat, hal itu diharamkan. Sehingga ibadah seseorang menggunakan pakaian hasil curian tidak bisa dikatakan batil. Sebab larangannya umum. Yang dikatakan batil apabila larangannya khusus. Baik, paham? Sekali akhi, paham? Salman, yang belum antum pahami, bagian mana? Udah paham ya? Atau semuanya belum paham? Gimana akhi? Berbeda. Beda, itu perincian yang keempat. Itu beda. Iya. Seperti diberikan contoh oleh Syekh, menggunakan sutrah di kepala. Itu di luar daripada syarat ibadah. Sebab menutup kepala bukan syarat ibadah. Baik. Syaratnya adalah satrul aurah, bukan satrul ras. Jadi beda ya. Baik, fahimtum? Beda. Ambil lihat. Fahimtum? Alhamdulillah. Yang belum paham tanya sama yang udah paham ya. Baik. Penting sekali ini, akhi. Kalau antum enggak paham di sini, kita lewati akan semakin sulit karena satu bab dengan bab yang lain sangat berhubungan. Insyaallah taala kita murajaah lagi. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.